minum bagaimana? Pakai mulut, betul. Kemudian dalilnya. Betul dikeluarkan? Lagi ya. Ketika tidak keberatan nggak? Ketika ada salah satu kali aja merokok akan dikeluarkan. Mereka akan mengukur keberhasilan pesantren ini dilihat daripada perilaku kita kesehariannya. Salah ngomong saja sudah jadi bahan rokok. Kata AA begini kok santrinya beda. Bisa merubah dirinya sendiri, itu kan? Ya, merubah diri sendiri. Pilih, yakin pada janji dan jaminan Allah, perilakunya dengan akhlaknya dan juga ikhtiarnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Fima razaqtana. Wa qina azaban. Wa qina azaban. Alhamdulillah. Naik, turun. Ketika orang yang sudah nyimeng, ya nyimeng kembali. Kecuali cireng. Itu hal-hal gitu ya. Kenapa Anda menikah? Saya ingin mempersembahkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya saya mendapatkan ridhonya dan saya mendapatkan keturunan dan keturunan saya akan mendoakan saya yang bla 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 tentang kebaikan ini dan ketika saya meninggal diingat oleh orang lain dengan kebaikan saya. Bagaimana kita tahu bahwa kehidupan itu dapat membawa kita menjadi mulia jika kita tidak tahu dalilnya? Daripada orang katakan dalil tapi kehidupannya tolak belakang dengan dalil, itu persisnya. Jadi tanpa dia katakan dalil itu kehidupannya sudah sesuai dengan dalil. Kalau dicari itu, oh ya ada, memang inilah panduannya. Itu seperti itu. Anda sekalian, sahabat-sahabat sekalian, melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Karena demi Allah tidak ada kesuksesan tanpa dengan kesungguhan. Kehormatan kami adalah hidup menjadi pejuang, membela kebenaran dan keadilan, rela berkorban apapun karena Allah semata. Pas atahiyat awal, iya karena bunuh, dia akhirnya pergi, nggak kuat gitu ya. Jadi terganggu sama ini ya. Itu artinya menunjukkan apa? Dia belum tahu cara melakukan sholat. Doa di sini tuh di mana? Nah, kemauan ini, motivasi ini datangnya dari dua arah. Satu dari luar, satu dari dalam. Kalau dari luar tuh diperintah. Misalnya sekarang oleh siapa? Oleh Kang Erik dan kawan-kawan. Kalian harus begini, harus begitu. Nah, itu diperintah dari luar. Ya.
selama 4 bulan ini sengaja diset sedemikian rupa sebentar sekali agar akhwat terpacu dengan waktu. Di program dari sekarang, apa yang harus berubah pada diri saya selama 4 bulan? Apa yang harus saya dapatkan selama 4 bulan? Alhamdulillah, untuk pertama kali Teteh perkenalkan anaknya sudah 6. Siang malam alunan suara burung turun menyanyi, zikir tidak henti lunak di ukir seni, halus menghiasi persada alam ini, hidup tidak mati bangkit segar seirama. Ampunilah segala keburukan masa lalu kami ya Allah. Ampunilah segala kejelekan yang pernah kami lakukan. Hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Tutupi segala kesalahan kami ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami wahai Allah, kepada Engkau lah kami meminta. Golongkan kami termasuk orang-orang yang ikhlas di dalam-Mu. Para pemirsa, itulah akhir dari program kegiatan orientasi selama 3 hari. Memang ini memerlukan energi, mereka latihan, terjatuh, sakit, kemudian kecil dan sebagainya. Tapi itulah sebuah penerbangan. Semoga mereka bisa menjadi lebih siap menjadi santri untuk menjalani program belajar selama 4 bulan. Sehingga mental mereka sudah mulai dipersiapkan, pikir mereka dipersiapkan, zikir secara ruhiyah juga disiapkan, sehingga menjadi orang-orang yang unggul di masa yang akan datang. Itulah harapan kami, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat buat kita semua, dan sekali lagi terima kasih kepada siapapun yang terlibat, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa melindungi kita dan selalu bersama kita. Aku lo kali hada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi dan juga nikmat sehat yang sampai sekarang kita alhamdulillah bisa berkunjung ke pesantren Al-Hafifah Ciwidey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram innahu huwas sami'ul basir. Alla tattakhidhu min duni wakila. Shadaqallahul adzim. Dari pimpinan Yayasan Bapak Wahyu Prihartono menyampaikan salam pada Mang Haji dan keluarga besar di sini.
Mohon maaf barangkali tidak bisa ikut karena memang sudah diwakilkan kepada kami. 4 rombongan yang diharapkan nasib surga. 1 wong kang ninggalaken salat. Nong Jawi. Lan kapindo wong kang pilara ing gawe pilara ing ibu bapak. Dari neangan duit mah iwat ikuti rupa tuh. Pinter otak, lega letak, watak tak. Dari neangan duit mencari uang dengan 3 macam. Pinter otak, nah yang di kanan saya. 1 kali nanda tangan 25 juta cair. Pinter otaknya. Kalau kita pinter otak, luas letak, lega letak, luas lahan. Punya 500 hektar nggak kayak yang di kiri saya. Nggak usah mikirin apa-apa. Disewakan juga datang duit sendiri. Bila Mang Mahai diumumkan di sini dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, genap 6 bulan kita bersandar di sini. Untuk itu saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren persilahkan untuk pulang kampung. Kehilangan kontainer, kehilangan cangkul, kehilangan perabotan, sekalipun mobil hilang sama santri tidak ada sanksi apa-apa. Kehilangan sholat berjamaah 1 rakaat harus bayar di Bali. Boleh mengurusi mayat selain muhrim. Setelah pas menginjak mau keempatnya, ada kabar bahwa tenggelam, udah busuk. Bagaimana hukumnya? Tetap aja itu harus dikubur. Kalau sudah busuk tidak usah dimandikan. Paling dibungkus saja, disalati dan dikubur. Kalau dalam keadaan busuk, tetap ngalir, biarkan, jangan diganti. Kalau sudah dibungkus 1 kali, tetap itu juga. Setelah beres, gitu. Maka taburi lagi dengan itu kapur, supaya kuat, daya tahan kulitnya itu kuat. Barang ke sana ke sebelah kiri. Rapi. Kepalanya satu. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa, masukin aja. Satu-satu itu. Rapi. Satu. Dari sana angkat lagi ke sini. Ke kanan. Di sini ada bisa malam loh. Di ujungnya. Kendalikan. Ini mengulang ya, sebetulnya udah diterapi dulu. Kalau yang belum berarti lupa lagi. 3, menjaga perut, mengendalikan perut makan. Dia tidak akan pernah mengingat Yesus. Karena jauh apalagi kalau makanan yang masuk adalah makanan yang haram. Tadinya gemuk, tapi dia salah bergaul. Kalau orang kaya ibunya ini. Persiapan, kita mulai dari satu yang sebelah sini dulu. Ya, mulai. 3. 1. Keluarin. 1. 3. 4. 5. Apal bilangan ganjil, apalagi? Yang 1 konsentrasi. Sanggup, bisa semua, bisa. Ya, siap. 1. Apalagi ya, yang ketiga kita lebih banyak menceritakan keluarga, menceritakan anak. Mohon maaf sekali ya, kenapa mungkin karena terlalu cinta ya, jadi susah untuk membendungnya, suka cerita aja gitu. Dan sejelek-jeleknya cerita adalah menceritakan diri sendiri, menceritakan keluarga. Insya Allah untuk ke depan
Kita berusaha untuk terus memperbaiki. Ini ada beberapa poin yang menggambarkan orang-orang yang sudah jatuh cinta kepada Allah. Satu, orang pecinta Allah itu adalah pengabdiannya kepada Allah sungguh-sungguh gitu. Seperti dia kalau melakukan sholat tuh benar-benar ingin memberikan yang terbaik. Mengambil mata kita ini. Ya Allah, bagaimana kalau kegelapan yang kita alami ini gelap selamanya? Dunia tidak bisa kita lihat kita. Sahabat-sahabatku, pernahkah kita bersyukur dengan mata? Mari kita kenang perjalanan hidup kita selama ini. Hingga usia kita besar seperti ini, keriput di wajahnya semakin bertambah. Uban di rambutnya semakin memutih. Tapi Bapak tidak pernah mengeluh, meras keringat dan pintulah agar kita menjadi anaknya.
Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan, bersama berjuang kita junjung keadilan. Jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu di lubuk hatimu, bergerak ke depan bagai gelombang samudra, lantakkan tirani, runtuhkan angkara murka. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata. Tidak boleh meninggalkan lokasi perkemahan tanpa izin dari panitia dan dari ketua regu. Yang ketiga, ketua regu wajib atau bertanggung jawab terhadap anggotanya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mohon jawab dengan serempak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Belum lagi nanti pada saat mandi. Mau pada mandi nggak menjadi masalahnya? Ya ada cara mandi ucing ya. Mandi ucing. Saat nanti akan ketemu malam, sama malam di sini dengan malam di Darut Tauhid sama-sama gelap. Tidur kurang. Kemudian kondisi makanan pun tidak semudah di Darut Tauhid. Ya, langsung ke depan aja, langsung Mang sambil lewat tuh. Ya, pulang lagi sudah tersedia oleh si Mang yang mie goreng yang enak sekali itu yang di depan masjid. Sahabat-sahabat Ikhwan maupun Akhwat nanti membuat tanda pengenalnya. Sahabat-sahabat yang menjadi persyaratan sekarang adalah sahabat-sahabat mencari 10 buah seperti ini. Insya Allah semuanya sudah bisa kalau tali temalinya. Yang penting jangan sampai lepas. Kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakkan penghalang, satukan tujuan. Hai mujahid muda, jangan bimbang ragu, tetaplah melaju, hapus bayang semu. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu cita tegak keadilan. Satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Majulah wahai mujahid muda, dalam satu
satu cita, tegak keadilan, singkirkan batas, satukan kata, kebangkitan Islam telah datang. Hai mujahid muda, maju ke hadapan, sibakan penghalang, satukan tujuan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan. Bersama berjuang kita junjung keadilan, kibarkan panji Islam dalam satu barisan. Bersama berjuang kita junjung keadilan. Tinggal 9 menit lagi. Bendera lawan kita. Diri ke atas sana, ternyata masih juga ada yang sampai ambil pecinya segala rupa kayak gitu ya. Tadi siapa tuh yang di pojok sana di atas? Boleh acukan tangan tadi. Ini sama? Oji. Oji mana Oji? Oh, kan jadi pondok. Waduh. Ya, kenapa sih kok sampai harus begitu? Semangat, prestis, terlalu semangat. Spontan. Jadi akhlaknya kayak begitu gitu ya. Sampai harus kayak begitu dengan rekannya sendiri. Enggak juga, itu kan kita lihat kondisi, lihat sikon juga. Untuk apa Kalau sih? misalnya sikon kita memang harus seperti itu ya kita seperti itu. Oh, kayak begitu. Iya, begitu ceritanya. Ya, karena apa sih? Motifnya apa sih? Kenapa kita harus sampai kayak begitu? Ya karena kita kan ingin menuju kemenangan. Di saat kita menuju kemenangan, kita harus mengalahkan lawan. Nah, mengalahkan lawan itu kita harus mengambil. Jadi intinya takut kalah kan? Ya. Ya. Benar. Karena kita ingin menang.
Dia dibangkitkan dari golongan pihama di akhir zaman menjelang hari kiamat. Di belakang badannya ada alamat, menghampirinya pasti akan mendapat rahmat. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi man rakiban najaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya dan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi man rakiban najaib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Binatang tak pernah beriman dengannya, pokok pernah memberi salam kepadanya, batu pun pernah jual berkata-kata padanya, tunggul pernah menangis mengomoi mengadu padanya. Salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallam. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya dan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Putih bersih dahinya, sinar hitam rambutnya, baik paras mukanya dan bercahaya. Dua tapak kakinya pernah dikucuk unta, unta hilang derita, unta tiada duka. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi man. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qurba wattabi'ina wa tabi'in tabi'ina lahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ya Allah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah fi jami' hajatina. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Berikan ya Allah karuniamu kepada kami, agar kami bisa mengambil hikmah sebanyak mungkin dari kegiatan sholat Jumat ini ya Allah. Hanya akan bisa mengganggu kami atas izin-Mu ya Allah. Karena itu kami bermohon ya Allah, selamatkan ya Allah dari godaan makhluk-makhluk-Mu yang jahat. Bukakan hati kami ya Allah, agar kami bisa bermakrifat, bisa mengenal-Mu ya Allah dengan kegiatan ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, perhatian kepada peserta seluruh sholat Jumat. Waktu sholat Jumat sudah selesai. Dipersilakan langsung menuju ke lapangan tengah ataupun super suara. Ya, silakan bersalam-salaman dengan panitia sana. Ya, awas arah kiri ke sini. Silakan bersalaman di sana. Ya. Turun, kabel terakan. Allahu Akbar. Terku masing-masing di lapangan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, silakan bersalaman dengan panitia sana. Ya. Ayo lari. Mister Jeno. Dapat ya banyak ya. Selamat. Ini gimana? Udah ada yang aneh dapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba acungkan tangan yang belum turun, belum hadir. Acungkan tangan yang semalaman nggak pindah, kecuali dianya sendiri terus berjuang keras. Ya, acungkan tangan. Nggak pindah, tapi sendiri berjuang keras. Jadi nggak bergabung dengan temannya. Nggak bergabung dengan temannya. Acung. Ya, ya cukup. Ya, jujur ya. Nah sekarang acungkan tangan yang pindah ke tetangga sebelah. Ya. Teman-teman sekalian, hasil daripada penelitian seorang yang disertasi di pesantren Darut Tauhid menerangkan bahwa Solo Bivak ini punya dampak yang luar biasa untuk perubahan perilaku. Jadi sayang kalau teman-teman datang ke tempat ini dan tidak dapat apa-apa, kecuali dapat capek, lelah, sakit. Keesaan dan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, ku melihat 3 perkara yang dan melihat dan juga mendengar. Pertama, melihat bunga, yaitu bunga itu yang kelihatan bercahaya. Terus yang kedua, melihat suatu bukan orang atau yang berjubah lewat di depan saya. Dan yang ketiga, melihat mendengar sesuatu suara. Tapi menurut saya walaupun sebentar itu saya tuh soknya itu karena bener-bener tegur sama Allah gitu. Saya jadi sedih. Ijabah doa-doa kami ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, kami ingin selamat dunia wal akhirat. Dan kami tahu kami akan selamat sekiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampuni dengan sikap kami yang mengingkari nikmat-nikmat dari-Mu, ya Allah.
Ampuni ketidaksungguhan kami dalam melaksanakan taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, benar-benar kami bermohon padamu. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Ghafurur Rahim. Ya, kami dapat nikmat, kami dapat tertawa, kami dapat tersenyum karena jasa-jasa orang tua kami yang mendidik kami, yang menumbuhkan kami semangat untuk beribadah, semangat untuk memperbaiki diri, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakan bagi kami menjadi ahli syukur, ya Allah, yang pandai sekali. Sudah pasti ada, surga itu sudah pasti ada, jahanam itu adalah pasti ada. Gunanya kegiatan ini adalah bagaimana kita memberikan kepada mereka untuk mereka biar mengenal kepada diri mereka sendiri, kemudian mengenal diri Allah. Jadi mereka belajar di alam, kita tempat diri mereka, kita bina diri mereka, kita bina ruhiyah mereka untuk mengenal Allah, sehingga mereka tahu akan jalan hidup mereka, kemudian tahu mau kemana mereka hidup. Ini salah satu program yang terus kita lakukan sebagai akhir dari program Santri Mukim ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah akhir dari kegiatan kita di tempat ini. Betapa orang yang akan mendapatkan nilai hikmah yang banyak adalah mereka yang sungguh-sungguh menjalaninya. Apa yang dilakukan santri-santri seperti tadi, itu hanya bagian dari simulasi realita kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, mungkin kita akan mengalami jatuh bangun, mungkin akan terpeleset, mungkin jatuh, mungkin juga kita harus menghadapi hal-hal yang berat yang harus kita hadapi. Tapi itulah bagian pendidikan yang kita berikan. Sehingga mereka yang telah menimba ilmu di sini memiliki pengalaman yang luas, wawasan yang banyak, sehingga ketika pulang dia memiliki jalan hidup yang lebih baik lagi. Dengan melakukan sholat bifak, semoga mereka bisa merenung tentang dirinya dan mengadakan perubahan tentang dirinya di masa-masa mendatang. Mungkin apa yang akan mereka lakukan setahun ke depan, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan, sudah berusaha mereka rencanakan saat ini. Bagi para santri, inilah episode kehidupan. Jadikan bagian yang sudah dijalani ini menjadi bagian dalam kehidupan kita yang penuh makna. Sehingga apa yang kita lakukan ini bisa manfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian, semoga Allah meridhoi segala apa yang telah kita lakukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan diadakan acara camping dan sholat bifak ini, saya berharap sekali akhwat mampu mengambil pelajaran dan hikmah sebanyak-banyaknya. Bagaimana dia bisa membentuk tim, dan bagaimana juga dia bisa menghadapi tantangan dan rintangan sebesar-besarnya, dan walaupun sangat berat tapi tetap mampu. Begitu juga kalau sekiranya ini dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan ini merupakan pelajaran yang bisa berharga, yang bisa dijadikan pelajaran nanti dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pulang, ayo. Di samping itu juga kami berharap untuk semua peserta, khususnya akhwat, bisa menjadi pribadi yang tangguh, bisa menjadi pribadi yang disiplin dalam mengambil segala peluang, bisa menjadi pribadi yang senantiasa dewasa dan yang terbaik. Ya, akhwatnya mana? Bako. Terus yang terbaik untuk 10. Hore. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Golongkan kami termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Wahai Allah, balaslah kebaikan orang lain terhadap kami. Balaslah kebaikan orang tua kami. Balaslah kebaikan mereka yang membuat kami bisa hadir. Bahkan kami berharap tambahlah nikmat ini, ya Allah, agar kami semakin jelas mengarungi hidup dan kehidupan ini. Allah. Siap untuk berjuang. Siap untuk berjuang. Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Selamat bagi putra-putri kita, adik-adik kita yang telah dengan segala keikhlasan mengikuti aktivitas yang ada di pesantren ini dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Kami perlu informasikan memang bahwa Darut Tauhid ini di tengah-tengah semakin dipandangnya pimpinan pondok pesantren Darut Tauhid ini di mata internasional, tapi pada saat yang bersamaan kita sendiri sebenarnya sedang menghadapi hal-hal yang keseharian yang kita butuh perjuangan untuk memperbaiki sikap. Kami juga mohon kesediaan bagi yang hadir saat ini bisa mendoakan agar pesantren Darut Tauhid ini bisa mengemban amanah harapan yang sedemikian berlebih ya dari mereka-mereka yang merindukan kehadiran Islam yang rahmatan lil alamin insyaallah. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertamu ke lubuk hatimu saudara-saudaraku, untuk mengajakmu istirahat sejenak. Segala dosaku, Tuhanku maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering Sepanjang hidupku aku telah menzalimi diriku sendiri dengan cara melalaikan kewajiban yang Engkau gariskan dan melanggar larangan yang Engkau terapkan. Kutelantarkan diriku dalam keterasingan. Ku tak pedulikan setiap nafasku. Tak kuhitung detak jantungku. Sudahkah ku kenal Rabb yang menciptakanku? Aku terperangkap melihat gemerlap dunia. Kemudian ku kejar ilmu, jabatan, dan harta. Tanpa ingat mempersiapkan bekal untuk pergi ke alam abadiku kelak.
jemu, hayalkan dunia tergapai, wujudkan cita tak sampai. Bincang-bincang katanya, bincang-bincang angannya, gemerlap kota, padamkan jiwa, hambar terasa. Diamlah diam, lanjutkan siulanmu. Diamlah diam, lanjutkan hayalmu. Diamlah diam, lanjutkan siulanmu. Diamlah diam, lanjutkan hayalmu. Di atas langit ada mimpi, di atas langit ada harapan, di atas langit ada keinginan, di atas langit ada kepasrahan. Semua bangsa bang teroris, ini negeri damai, kami bangsa yang tidak sama. Kalau nggak demo tidak kritis, kalau nggak tawuran tidak intelektualis, kalau nggak pacaran katanya nggak gaul. Itu mah pasti pengaruh iklan juga. Wahai insan, insaflah sebelum jam menjelang, menyesal kemudian tentu tiada berguna. Wahai insan, sadarlah, janganlah terlena. Dunia ini hanya tempat kita bersinggah.
terbinanya kasih dan cinta. Selamat berjuang sahabatku. Semoga Allah menggantiku di kampung halaman kita, di awan cinta dan kasih yang kita bina. Selamat berpisah sahabatku. Selamat berjuang di medan jihad. Amalkan selalu ilmu agamamu untuk akhirat. Bisa teman semua, selamat berjuang di medan jihad. Amalkan semua ilmu agamamu untuk akhirat. Dan hanya sebuah cerita yang tidak akan pernah bisa kita ulang. Tapi sungguh kita akan menjadi mulia andai apa yang sudah kita dapatkan bisa kita lakukan dalam kehidupan kita nanti. Besar rintangan yang akan kita hadapi di depan kita. Dan kita tidak boleh kalah. Dan kita tidak boleh menyerah. Allah, Kau yang membolak-balikkan hati kami, Kau yang menguasai diri kami. Wahai Allah, pilihlah kami menjadi orang-orang yang Kau cintai, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pernah sibuk memikirkan kesalahan istri sebelum suami memikirkan kesalahannya sendiri. Saya bersuami kamu tahu, cuma nggak usah diumumkan, sudah tahu ya. Ada ibu juga ke anak-anak ini ke ibumu, ya jelas atau ibu siapa lagi. Titik terlemah dari seseorang adalah kurangnya keberanian untuk melihat kekurangan dirinya sendiri. Menjawab tidak rugi dinasehatin. Yang rugi mah tidak mau dinasehati ya. Ada yang copot kepala, hidung gara-gara dikritik ya. Yang kedua, rahasia suksesnya itu adalah maaf ya, orang itu tergantung cinta ilmu atau tidak. Makanya kalau punya uang jangan sibuk dulu beli barang, lebih baik sibuk cari ilmu. Dan ilmu itu walaupun kita belajar tentang baja ratusan ton, tetap aja nggak akan bongkok badan kita ya. Apa karena kita mikir banyak penting gitu. Kamu lagi mikirin apa? Saya lagi mikirin tank baja. Nggak akan melenting badan ini. Nyari ilmu itu terus sampai kapan? Sampai menikah. Engkau lah yang mengumpulkan kami. Sesudah ini kami akan berpisah dengan izin-Mu jua. Ya Allah, pilihlah siapapun yang hadir ini menjadi orang-orang yang Engkau ampuni.
berikan kesanggupan kami menjadi suri tauladan. Berikan kesanggupan kami mempertanggungjawabkan rumah tangga kami di hadapan. Ya Allah, jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat kelak. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap senang. Walau sulit menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, cahaya hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak pun kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk. Jagalah, ayo, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati bertawadu, hidup indah semanis madu. Akhlaknya menawan kalbu, berpisah pun selalu dirindu. Tapi bila dia tak kabur, batinnya selalu berdebur. Merasa sehebat guntur, akhirnya masuk kubur. Jagalah hati, ayo, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Akhlaknya menawan hati, ciri mukmin sejati.